saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang agak mendalam. Oleh karena apa? Sering kali kita tidak menyadari bentuk-bentuk penganiayaan. Oleh sebab itu, kita akan mendengarkannya sebentar lewat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini Tuhan. Beri kami kekuatan anugerah, tidak kami melewati lembah kekelaman. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Matius, pasalnya yang kelima ayat 10. Matius pasal 5 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Amin. Saudara pemirsa, tadi saya sudah mengatakan kepada saudara sekalian bahwa ada 3 macam penganiayaan sesuai dengan manusia itu punya roh, jiwa, dan tubuh. Penganiayaan pertama yang paling berat ialah penganiayaan rohani. Apa itu? Misalnya, kita tidak boleh beribadah. Dilarang beribadah. Kita juga seperti Daniel, saudara masih ingat? Dia dijerat dengan ibadahnya.
dibuatlah satu undang-undang dan dikatakan bahwa siapa yang menyembah selain raja selama berapa lama, 1 bulan mungkin, dia akan dijebloskan ke dalam gua singa. Jangan sudah berpikir itu satu macam hanya jerat politik saja. Tidak, itu penganiayaan rohani. Tidak boleh memuji dan menyembah Tuhannya. Ingat, orang Israel sangat ketat dalam hal ini. Ya, itu saudara masih ingat ketika Mordekai itu tidak mau menyembah, tunduk menyembah kepada Haman yang lewat. Haman itu Perdana Menteri, saudara sekalian. Oleh sebab itu kemudian seluruh umat Tuhan, orang Israel mau dimusnahkan semuanya di kerajaan waktu itu kerajaan Media Persia. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita hari ini untuk menyadari hal itu. Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya ialah kita bukan melawan, tetapi kita lawan secara rohani. Ya, saudara melihat Esther misalnya, cara melawannya bagaimana? Cara melawannya ialah dengan dia doa puasa Esther bersama dengan semua dayang-dayangnya, semua orang di ibu kota Susan itu. Dan kemudian cara Daniel bagaimana? Justru setelah dia mendengar surat perintah itu keluar, maka dia kemudian naik ke lantai atas rumahnya, kemudian dia berlutut di sana dan menyembah dan memuji Tuhan ke arah kiblatnya, yaitu Yerusalem. Saudara pemirsa, saya mengajak kita semua hari ini menyadari hal itu. Hal rohani tidak bisa dilawan dengan hal jasmani, harus lawan juga dengan hal rohani juga. Yang kedua ialah penganiayaan jiwa. Saudara tentu pernah mendengar bagaimana seorang anak yang sering dibentak akan menjadi anak yang bodoh karena saraf otaknya kemudian putus karena dibentak. Saya menyadari hal itu sungguh-sungguh dan ketemulah dengan cucu kami yang bandel. Ya, dia bandel bukan karena dia mau bandel, karena dia tidak punya orang tua. Sekarang pun dia tinggal dengan kami karena tidak bisa tinggal di laut, di kepulauan bersama dengan ayah ibunya. Ya. Jadi saya menyadari hal itu, dan kita juga begitu. Karyawan misalnya yang sering kena marah sama bosnya, malah dia makin parah keadaannya. Jadi itu perhatikan penganiayaan jiwa. Anak di sekolah yang sering dimarahi, dibentak-bentak oleh gurunya juga sama. Ya. Tapi jangan lupa, kita juga bila saudara bos, jangan lupa saudara juga bisa mengalami penganiayaan jiwa. Mengapa? Berhadapan dengan karyawan yang keras kepala, bandel, sedikit-sedikit demo, ajak orang lain demo. Itu penganiayaan jiwa untuk seorang pemimpin. Saudara-saudara, tidak gampang hidup ini. Dan kemudian apa? Penganiayaan fisik. Ya, itu tentu berkelahi, dipukul. Ya, kita sering mendengar itu. Kemudian seorang anak dipukul sampai gegar otak, kemudian tidak bisa sekolah lagi, dan seperti itu. Itu penganiayaan fisik. Jadi mari kita dengar firman Tuhan ini. Apa katanya? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi ketika kita mengalami hal-hal buruk seperti ini, fokuskan mata kita kemana? Surga. Karena kita mengalami hal-hal yang buruk, penganiayaan seperti itu, bukan karena kita berbuat salah, tetapi karena justru kita melaksanakan kebenaran. Itulah yang terjadi kepada jemaat mula-mula dulu. Sudah tahu? 280 tahun lebih mereka mengalami penganiayaan yang dahsyat. Ya, mulai dari penganiayaan rohani, jiwa, dan juga fisik.
Berapa banyak para murid Yesus, hanya satu orang yang meninggal dengan damai sejahtera. Maksudnya meninggal karena usia tua. Tetapi yang lain meninggal karena mati sebagai martir. Saya mengajak saudara-saudara hari ini untuk menyadari itu. Mengapa mereka kuat? Ya, mereka memandang kepada surga. Kalau saudara sekarang ini sedang mengalami banyak macam pergumulan lewat lembah kekelaman, mari arahkan mata kita ke surga, kepada Tuhan yang siap menyambut orang-orang yang mengalami penganiayaan di surga sana. Hindari sudah mengalami penganiayaan karena sudah salah. Mohon ampun kepada Tuhan dan kembali lagi memandang ke atas dan percaya ada upah di sana untuk saudara yang mengalami penderitaan penganiayaan karena kebenaran. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Engkau mengasihi kami, memberkati kami, tolong kami untuk mengerti firman Tuhan hari ini dan kami menang, dan tolong arahkan mata kami terus ke atas kepada Tuhan yang membela kami bila kami dianiaya karena kami melakukan kebenaran, menaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.